kita full tim ya menyelenggarakan syariah, judulnya apa sih? Syariah Economic Investment Outlook. Jadi sebenarnya kenapa kita lakukan ini? Ya, yang pertama backgroundnya adalah BSI merupakan bank syariah terbesar di Indonesia, tapi juga terbesar juga operasinya di Aceh. Kemudian yang kedua, kami merasa terpanggil, ya, artinya gimana caranya kita mengerti tadi kalau teman-teman ada di dalam ruangan investasi baik penanam modal dalam dan luar negeri itu Aceh masih terus sangat tertinggal ya. Rankingnya masih 20-an, 27 dan 21. Nah, artinya apa? Artinya memang kita perlu membuka wawasan di sini dan melakukan diskusi dan banyak sekali panelis tadi keynote Pak Menteri Investasi, kemudian kami sebagai host ya tuan rumah sangat ingin ya bahwa investor itu juga melirik Aceh. Karena kalau investasinya meningkat baik dalam negeri, luar negeri itu kan menciptakan lapangan kerja. Menciptakan lapangan kerja, kemudian hasil yang diolah misalnya dalam bentuk manufacturing dan lain sebagainya untuk meningkatkan PDB-nya Aceh, ekonominya Aceh. Kalau ekonomi meningkat, menciptakan lapangan kerja, multiplier efeknya adalah demand side-nya juga meningkat. Demand meningkat, Aceh makin makmur gitu. Jadi bolak-balik seperti itu. Nah, sempat kita lihat bahwa pada saat pandemi memang tidak hanya Aceh, semua provinsi juga mengalami slowdown, perlambatan dari sisi pertumbuhan ekonomi karena arus manusia, pergerakan manusia memang sangat dibatasi. Bersama semua kita harus banyak waktu itu berada di rumah dan lain sebagainya, dan sektor-sektor industri usaha juga banyak tidak buka ya karena restoran tutup dan lain sebagainya. Tapi sekarang dengan adanya kita melihat bahwa pergeseran dari pandemi ke endemi dan kita juga sudah boleh tidak menggunakan masker ya, ini menunjukkan pergerakan manusia makin luas, makin banyak, dan ini akan meningkatkan ekonomi, daya beli meningkat, makin banyak orang belanja dan masyarakat juga menikmati kondisi yang kondusif ini. Jadi itu seluruh tujuannya. Kalau ini nanti dari diskusi kita ada kesimpulan, mungkin kita bisa sampaikan kepada pemangku kepentingan. Kita juga mengundang tidak hanya dari lokal tapi putra daerah yang ada di Komisi 6 DPR ikut juga, ya, diaspora internasional Aceh juga datang ke sini. Kami beberapa direksi datang ke sini, dan dari BKPM fully support untuk kita ya. Pak Bahlil tadi melalui Zoom, deputinya Pak Indra Darmawan ada di panggung sekarang, dan ini awal ya, maksudnya awal untuk membuka diskusi, membuka wawasan bahwa semoga Aceh ini bisa menjadi salah satu provinsi tempat kalau investor mau melakukan investasi, karena dari sisi infrastruktur pelabuhannya bagus kan, pelabuhan Sabang, kemudian kalau pelabuhan udara pun juga bandaranya sangat besar dan akses ke Semenanjung juga dekat ke Malaysia, Penang, Thailand, bahkan ke India tinggal lurus tuh. Ini agak berbeda dengan negara lain, provinsi yang kayak di Papua misalnya, kan jauh. Jadi gimana caranya memanfaatkan kelebihan atau benefit atau keunggulan yang dimiliki Aceh ini supaya Aceh akan menjadi provinsi yang juga tidak kalah dengan yang lain. Itu aja. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya. Saya bukan dari konfirmasi tadi 17 triliun rupiah Aceh itu untuk kuliah tahun lalu atau Desember ya? Desember full year Desember 2022. Ya. Pertumbuhannya paling tidak ya 15 sampai 20%. untuk porsi terhadap nasional Aceh ini seberapa besar? Aceh mungkin sekarang asetnya sekitar 16-17 triliun, 16 triliun ya. Lumayan besar ya, mungkin salah satu dari wilayah yang besar di samping Jakarta, Surabaya, Aceh mungkin nomor 3 ya. Berapa persen ya Pak? Persennya, mau hafal persen? 18 bagi 300. Iya. 18 bagi 300 berapa? Gitu. Kalau 1/5 dari 300 itu 6. Iya. Mana? 18 bagi 300. 18 bagi 300. Iya, sekitar 6%. Kalau untuk sektornya Pak, kan tadi
ekspektasi rendah ya. Sekarang bakal dibidik sama Kita bukan masalah membidik, ini kan antara telur sama ayam, tergantung demand-nya. Bank itu kan lihat demand gitu. Kalau demand-nya ada ya kita kasih, kalau demand-nya nggak ada kita harus create demand ya seperti ini. Nah yang sektor yang sudah banyak kita jalankan itu misalnya untuk di perkebunan ya, sawit udah jalan, kemudian perdagangan umum juga jalan. Kita juga melihat banyak sektor-sektor yang lain ya, tidak hanya individu tapi juga yang bersifat usaha gitu. Nah di SME juga seperti itu. SME paling banyak apa sekarang sektor sawit ya, inti plasma misalnya seperti itu. Jadi kalau memang ada potensi bidang yang lain, tapi kalau bilang kalau properti nggak terlalu melihat ya di sini, masih belum bangun lah, masih pingsan. Tapi kalau yang lain sepanjang memang demand side-nya ada ya kita ikut masuk. Karena nggak ada pilihan, bank yang paling besar ya cuma BSI di sini. Oke? Nah? Nyambung dari teman-teman terkait dengan sektornya kan kalau Dari mana? dari Kumparan Pak Fajri, Kumparan ya. yang Sektor. sektor UMKM nanti itu kendalanya berapa Pak untuk menggenjotnya itu pembiayaannya itu Pak? Karena kan UMKM masih ada yang aksesnya kurang bankable dan sebagainya itu. Wisnu, Soalnya kan udah ada UMKM center atau corner tadi itu Pak. Yang sekarang apa? Kira mau lebarin saja. Ya, untuk 31 Desember 2022, alhamdulillah porsi pembiayaan kita untuk UMKM itu sebesar 42%. Dari 17 triliun portofolio pembiayaan Persyariah Indonesia di Provinsi Aceh. Nah ini sudah menjalankan amanat kodim, di mana amanat kodim itu minimal 40% di tahun 2024. Dan itu kita sudah capai di Desember 2022 dan juga sebelumnya di Desember 2021 kami sudah mencapai lebih dari 40%. Nah untuk ke depan untuk sektor UMKM di sini yang besar portofolionya itu adalah pertanian, kemudian perdagangan dan juga perkebunan begitu. Kemudian kami sampaikan juga untuk tahun 2022 porsi penyaluran pembiayaan KUR dari Bank Syariah Indonesia di Provinsi Aceh itu sebesar 2,7 triliun dari target 2,4 triliun untuk 39.000 nasabah pelaku usaha UMKM di Aceh. Untuk tahun ini meningkat nggak? Untuk tahun ini mungkin ada perkiraan berapa gitu yang ingin dicapai? Porsi pembiayaan targetnya kalau kemarin 2,4 triliun untuk tahun 2023 khusus untuk pembiayaan KUR itu 3 triliun. Satu lagi kali. Terakhir. Dari antara Pak, ini kan tadi disebutkan Pak Bahnya kan masih 27 posisi kita di Aceh ya. Mungkin ada nggak dari kita yang akan fokus terhadap pembiayaan, mungkin fokus BSI terhadap investasi di Aceh? Kan seperti saya sampaikan tadi, tugas kita yang pertama adalah membantu nih ya. Kan bank itu mesti dua sisi kelihatannya. Kita mau fokus tapi industrinya nggak ada ya gimana gitu. Dari sisi kita, dari sisi supply side itu kita siap. Tapi kita mesti creating juga demand side-nya. Karena kalau demand-nya nggak ada, pembiayaan ataupun loan-nya ada, dananya ada, nggak bisa disalurkan juga. Nah ini kerja kita sekarang hari ini untuk creating demand gitu. Ada nggak demand-nya? Supaya demand itu bangun. Nah, seperti sekarang kita lihat demand yang kuat ya, di sekitar Aceh ini adalah perkebunan, gitu. Sawit. Kita ada beberapa debitur udah kita biayain untuk sawit. Gitu. Tapi ada lagi yang lain, manufacturing kita nggak lihat. Gitu. Nggak tahu mungkin satu hari nanti karena mungkin kondusif ya kondisinya, mungkin pemerintah daerahnya memberikan iklim usaha yang bagus untuk para investor. Nah, kita siap untuk support itu. Tapi kalau barangnya nggak ada, ya gimana gitu? Ya kita mau fokus ke situ, tapi nggak ada. Artinya kalau ada yang mau buka industri pengolahan Kita semua kita siap. Gitu. Ya, kita tentunya dengan asas ya tadi mesti bankable juga kan. Ya, kalau nggak bankable bisnisnya ya dia susah sendiri. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih teman-teman media.